Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Semuanya lihat ke depan saja. Alkitabnya ditutup, HP-nya dimatikan, di silent. Semua lihat ke depan, karena semua ayat ada di depan. Insya Allah betul. Haleluya. Anda dan saya ini ternyata orang yang paling beruntung di dunia. Orang yang paling berbahagia di dunia. Orang-orang istimewa karena Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita, baca sama-sama 2, 3, segala berkat rohani di dalam surga. Jadi Allah di dalam Yesus Kristus mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Ini penting sekali. Tanpa yang rohani kita binasa. Itulah sebabnya yang rohani itu dinyatakan kepada kita. Di hari Natal ini itu bukti Allah menyatakan diri. Allah yang roh itu menyatakan diri. Siapa namanya? Yesus Kristus. Dia itu rohani tulen. Asalnya dari roh. Dikaruniakan kepada kita. Dan itu ditangkap oleh Rasul Paulus. Dan dinyatakan dalam Efesus 1 ayat yang ketiga tadi. Terpujilah Allah. Dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Karena surga itu penuh dengan yang rohani. Anda dan saya asalnya dari surga. Ada di bumi supaya menyatakan yang rohani. Itulah sebabnya Yohanes 3:16. Yang rohani itu dinyatakan. Itu bukti kasih Allah yang kekal. Supaya dalam hidup Anda bisa menyatakan yang rohani. Yaitu yang kekal itu. Siapa dia? Tolong yang keras biar setan dengar. 1, 2, 3. Kalau Anda nyatakan itu, Yohanes 3:16. Anda mengaminkan kehendak Allah, yaitu supaya hidupmu tidak binasa. Ini perlu dimengerti, ya. Kehendak Allah untuk kita supaya kita tidak binasa. Artinya, apapun keadaan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, persoalan apapun, seberat apapun masalah Anda, semuanya itu tidak membuat Anda binasa. Halo? Karena itu kehendak Allah. Masalah yang kita hadapi di bumi, apapun itu wujudnya, percayalah, mereka tidak mungkin membinasakan Anda. Asal hidupmu menyatakan yang kekal. Yaitu berkat rohani tadi. Asal hidup Anda menyatakan yang kekal. Kita tidak binasa. Kita binasa kalau kita tidak menyatakan yang kekal. 1 Korintus 3 ayat 17. Ya, semua tetap lihat ke depan. Ini pewahyuan yang saya dapatkan, saudara. Karena saya belajar untuk memfokuskan pikiran dan perasaan saya kepada Dia. Dan saya mendapatkan semuanya ini. Yang membuat saya bergairah di dalam Dia. Memasuki tahun 2019. Anda siap dipersiapkan oleh Allah untuk menyatakan yang kekal. Supaya Anda tidak binasa. Bahkan bisa mengalahkan sang pembinasa. Ini mengagumkan, saudara. Ya. Kita binasa kalau hidup kita tidak menyatakan yang kekal. Hidup kita tidak menyatakan yang rohani itu. Jika ada orang yang membinasakan, orang itu yang dimaksud bukan orang lain, tapi kita sendiri. Saudara. Kalau kita ada orang yang membinasakan bait Allah, kalau kita membinasakan diri kita, makanya Lukas berkata, apa gunanya seseorang memiliki dunia ini kalau membinasakan dirinya sendiri. Betul ya? Nah, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Artinya apa? Kita tidak diberi kesempatan untuk menyatakan yang rohani. Binasa.
Anda bisa hidup di dunia, ya. Anda bisa menikmati semua yang ada di dunia, tapi kalau Allah membiarkan kita binasa, saudara. Kalau kita menyatakan yang kekal itu supaya kita bisa mengalahkan dunia. Tolong tampilkan 1 Yohanes 5 dulu, nanti kembali ke sini lagi. 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Ini mengagumkan Bapak Ibu, ini sangat mengagumkan. Mumpung belum pulang ke surga ini ya. Hidup ini adalah kesempatan untuk menyatakan yang kekal. Yang rohani itu loh. Sebab Anda sudah menerima segala berkat yang rohani. Amin, 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 amin. Anda itu dari surga loh. Mumpung belum pulang ke surga. Ada yang mau buru-buru? Karena frustrasi. Mumpung belum pulang ke surga ini. Kalahkan dunia. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Baca sama-sama 2, 3. Ayat 5. Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah, Anda diberi kesempatan untuk mengalahkan. Dan untuk mengalahkan dunia Bapak Ibu, enggak usah perlu nunggu kaya dulu. Karena Tuhan berkata orang kaya sulit masuk kerajaan. Nah kalau orang kaya saja sulit, Anda bisa bayangkan apalagi orang miskin. Karena yang sombong itu bukan orang kaya saja. Orang miskin banyak yang sombong. Saya pernah ketemu mobil truk di jalan tol itu. Tulisannya besar sekali, biar miskin asal sombong. Untuk bisa mengalahkan dunia, Anda harus serupa dengan yang dari surga. Anda harus serupa yang dari surga. Makanya dia mengaruniakan kepada kita segala berkat. Apa itu berkat rohani? Ini dia. Kalau Anda ngerti ini Bapak Ibu, doamu itu penuh kekaguman kepada dia. Doamu minta tolong itu berkurang. Anda hanya kagum dan kekaguman itu Anda nyatakan dalam hidup Anda. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Kenapa? Karena Allah menghendaki supaya kita tidak binasa, melainkan mengalahkan dunia ini di bumi seperti, yaitu menyatakan yang kekal. Hebat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yesus membuat Anda istimewa. Yesus membuat Anda bukan orang murahan. Yesus membuat Anda itu orang-orang istimewa. Manusia roh. Karena tanpa yang roh, dunia binasa, saudara. Itulah sebabnya kalau Anda ada di sini, saya harap Anda mulai tertarik dengan yang rohani. Dan melakukan sukacita yang rohani. Nah, apa itu segala berkat rohani di dalam surga? Apa itu? Anda pernah merenungkan ini? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Apa itu? Mari kita mengheningkan cipta. Yohanes 14 ayat 6. Ini dahsyat saudara, betul. Kalau Anda ngerti ini, Anda disakiti, Anda bisa berkata, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora,